menyembah dalam roh dan kebenaran. Setelah melalui perjalanan panjang kehidupan Kristen, akhirnya kita dapat mengerti, walaupun sulit menjelaskan maksud kekristenan itu yang bukan hanya sekedar agama. Pada umumnya, agama memiliki penekanan terhadap ritual atau seremonial, atau biasa kita sebut liturgi. Agama memiliki peraturan-peraturan mutlak yang harus diikuti, dan jika dilanggar, maka kita akan mendapat hukuman. Agama memiliki dominasi tokoh yang juga dalam Alkitab atau dalam Perjanjian Lama disebut imam, imam kepala, dan imam besar, dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana kekristenan itu? Jika keluar dari komponen atau elemen agama, maka harus ada penggantinya. Pengganti itu bersifat individu dan subjektif atau pribadi. Dan pengganti yang tepat adalah Yesus. Ritual seremonial atau liturgi kita sebenarnya perjalanan hidup atau seluruh kehidupan kita, dan tidak lagi dikemas dalam pertemuan khusus. Bukan berarti ketika kita beribadah pada hari Minggu, kita mengadakan komsel, kita mengikuti suatu komunitas untuk bersekutu, itu tidak benar. Tetapi bukan sekedar berkumpul bersama untuk beribadah, tetapi kekristenan itu pasti harus menyita seluruh hidup kita. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31 menjelaskan, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ini adalah bukti bahwa kekristenan itu menyita seluruh hidup kita. Bahkan ketika kita makan, ketika kita minum, dan segala sesuatu yang lain yang kita kerjakan, semua untuk kemuliaan Allah. Kekristenan bukan bagian atau hanya sebagian dari hidup kita, tapi kekristenan adalah seluruh hidup kita. Liturgi kita adalah dari ketika bangun tidur pada pagi hari sampai kita tidur lagi pada malam hari dan bangun lagi di pagi hari. Itulah liturgi kita. Dalam agama suku yang memiliki dewa atau dewi dan berbagai ritual, acara, seremonial, keluar dari suasana ritual atau acara seremonial mereka tidak lagi hidup dalam cengkraman dewa, tetapi dalam kekristenan
cengkraman Tuhan tidak pernah putus dalam sepanjang hidup kita. Tidak ada daerah atau wilayah di mana kita tidak sedang menyembah atau tidak sedang berbakti. Menyembah di sini artinya memberi nilai tinggi. Kita memberi nilai tinggi Tuhan yang kita sembah. Jadi, dimanapun kita berada, kita ada dalam suasana, dalam sedang menyembah. Sehingga kita pasti akan menjaga telinga kita dari apa yang tidak perlu didengar, mata kita dari apa yang tidak perlu dilihat, mulut kita dari kata-kata yang tidak perlu diucapkan. Kita pasti hati-hati dalam setiap tindakan kita. Inilah yang disebut menyembah Allah dalam roh dan kebenaran dalam Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran bukan di atas gunung Gerizim atau tidak juga di Yerusalem. Ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi kita. Hal ini tidak pernah dialami oleh manusia sebelum zaman anugerah atau manusia di zaman Perjanjian Lama. Ini hanya untuk umat pilihan dan hanya bisa dilakukan karena Roh Kudus yang akan memimpin dan menuntun seseorang untuk melakukan kehidupan seperti ini. Sungguh, inilah kehidupan yang diinginkan di hadapan Tuhan. Kita harus berani memilih untuk memiliki kehidupan yang seperti ini. Agama memiliki hukum, tetapi kekristenan tidak memiliki hukum. Artinya di sini hukum yang tertulis. Mengapa? Karena kita, orang-orang percaya yang hidup di zaman Yesus, dalam kasih karunia, hanya menyerap pikiran dan perasaan Allah dan mengekspresikannya dalam hidup kita. Jika tubuh kita bait Roh Kudus, di dalamnya ada ruang Maha Kudus. Kita dikontrol dan dimonitor dan digerakkan oleh ruang Maha Suci. Hidup untuk Tuhan karena kita telah dibeli dan lunas dibayar. Artinya, kita tidak lagi memiliki hak untuk menggerakkan pikiran dan perasaan kita sesuai dengan keinginan kita, namun harus sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.